Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ira Nabila. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami bertiga. Manfaat rempah pala. Pala memiliki nilai sejarah dan kultural yang panjang dan telah mengubah perdagangan dunia. Pala Banda yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku, merupakan rempah yang berharga dan menjadi simbol kejayaan masyarakat Batak. Manfaat pala dalam sejarah. Pala menjadi komoditas ekonomi yang berharga dan mengubah perdagangan dunia. Pala menjadi simbol kejayaan dan perlawanan masyarakat Banda. Pala menyimpan jejak panjang sejarah dan budaya yang mendalam. Manfaat cengkeh. Cengkeh telah digunakan sebagai rempah dan obat tradisional di Indonesia sejak berabad-abad lalu. Cengkeh memiliki banyak manfaat kesehatan, diantaranya obat sakit gigi. Cengkeh mengandung eugenol yang bersifat anti radang dan anti nyeri. Anda dapat mengoleskan cengkeh langsung ke gigi dan kulit yang sakit atau menggunakannya sebagai obat kumur. Manfaat lada. Lada telah menjadi rempah penting sejak zaman kuno dan memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan pengobatan. Peran dalam sejarah lada digunakan sebagai mata uang untuk barang barter di zaman Romawi kuno. Pada abad pertengahan, lada menjadi simbol makmuran dan status sosial. Manfaat kayu manis. Kayu manis telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan, termasuk obat-obatan, rempah-rempah, dan bahan pembalesman obat-obatan. Dalam Alkitab, kayu manis merupakan komponen minyak urapan yang digunakan Musa untuk mengudara seseorang. Bangsa Romawi menggunakan kayu manis untuk mengobati penyakit saluran, pencernaan, dan pernapasan. Kayu manis secara tradisional digunakan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit seperti radang, sendi, kulit, jantung, dan parut kembung. Manfaat kunyit. Kunyit telah digunakan sejak zaman dahulu dalam pengobatan tradisional Asia sebagai rempah, pewarna, dan parfum. Pengobatan tradisional dalam pengobatan Ayurveda dan sistem pengobatan tradisional India lainnya. Kunyit digunakan untuk mengatasi gangguan kulit, sendi, saluran pernapasan atas, dan sistem pencernaan. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, kunyit juga digunakan. Penggunaan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Pala merupakan komoditas unggulan di Aceh Selatan dan kontribusi besar pada pendapatan daerah. Pala menjadi barang barter bagi masyarakat Arab yang kemudian membawa pala ke Venesia, Italia. Pala menjadi rebutan bangsa Eropa yang berdampak pada pembangunan dunia modern komersial. Pala digunakan sebagai bumbu masakan, terutama yang berbasis daging seperti rendang atau saus kari. Pala digunakan sebagai pewarna alami dalam industri makanan dan minuman. Penggunaan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Cengkeh merupakan salah satu rempah asli Indonesia yang pernah diperebutkan bangsa Eropa. Meraih perdagangan cengkeh selama hampir 2 abad, penjajah Prancis berhasil mencuri bibit cengkeh dari Maluku dan mengembangkan biaknya di Zanzibar. Kuliner. Cengkeh digunakan sebagai penyedap rasa alami dan pengawet bahan panggang. Cengkeh memberikan sentuhan unik pada hidangan seperti rendang, gula, dan obor ayam. Cengkeh juga sering digunakan dalam pembuatan minuman tradisional seperti jamu. Penggunaan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan lada dalam perdagangan. Lada merupakan komoditas penting dalam perdagangan rempah-rempah kuno. Lada menjadi komoditas ekspor penting di Nusantara sejak akhir abad ke-16. Lada menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar di Indonesia hingga saat ini. Fok merupakan monopoli perdagangan lada di Banten pada tahun 1982. Penggunaan lada dalam kehidupan sehari-hari. Lada merupakan bumbu penting dalam berbagai masakan tradisional dan modern di seluruh dunia. Lada memberikan rasa pedas yang khas, aroma, dan kompleksitas rasa pada berbagai hidangan.
Lada dikenal dengan berbagai nama seperti black pepper, lada hitam, white pepper atau lada putih atau secara umum disebut pepper. Penggunaan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan kayu manis dalam perdagangan pada abad pertengahan. Kayu manis diimpor dari Mesir oleh pedagang Arab. Pada abad ke-16, penjajah Portugis menemukan pohon kayu manis di Sri Lanka dan memaksa penduduk lokal memproduksinya. Pada tahun 1938, pedagang Belanda mendirikan pos perdagangan di Sri Lanka. Indonesia juga memproduksi kayu manis, terutama di Sumatera Barat. Penggunaan kayu manis dalam kehidupan sehari-hari. Kayu manis digunakan sebagai penyedap dalam berbagai makanan, seperti manisan, kari, dan minuman. Kayu manis juga populer dalam makanan yang dipanggang. Kayu manis sering digunakan sebagai tambahan roti. Minyak atsiri yang disuling dari serpihan kulitnya digunakan dalam makanan, minuman keras, parfum, dan obat-obatan. Kayu manis juga digunakan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit dengan dicampur madu. Kayu manis juga digunakan sebagai bahan bangunan, perabotan rumah tangga, dan kayu bakar. Penggunaan dalam perdagangan dan kehidupan sehari-hari. Perdagangan selama zaman penjajahan, kunyit merupakan rempah yang dicari dan memotivasi ekspedisi maritim Eropa. Perdagangan rempah yang didominasi oleh Portugis dan Belanda memiliki dampak besar pada ekonomi Asia dan Eropa. Pengobatannya, kunyit digunakan dalam pengobatan Ayurveda dan sistem pengobatan tradisional India lainnya. Kunyit juga digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kunyit secara tradisional digunakan untuk mengatasi gangguan pada kulit, saluran pernapasan atas, sendi, dan sistem pencernaan. Kehidupan sehari-hari kunyit digunakan sebagai rempah-rempah, perasa, dan pengawet dalam masakan. Kunyit digunakan sebagai pewarna dalam kerajinan dan tekstil. Sejarah singkat. Pala adalah tanaman rempah asli di Indonesia, khususnya dari Kepulauan Belanda di Maluku. Sejarah singkat. Ada Adam Reja memiliki sejarah panjang sebagai rempah-rempah penting sejak zaman kuno dengan asal-usulnya di India Selatan. Sejarah singkat kunyit memiliki sejarah panjang dalam penggunaan obat dan sebagai bumbu dapur dengan sejarah yang dimulai di India sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kunyit kemudian menyebar ke seluruh dunia, khususnya di kawasan tropis, dan menjadi bagian penting dari pengobatan Ayurveda dan sebagai ritual keagamaan. Sekian presentasi dari kami bertiga. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.